Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syarani dari kelompok 1 mata kuliah e-government dari jurusan Sistem Informasi Universitas Sriwijaya. Di sini kami mengambil judul proposal yaitu efektivitas e-tilang terhadap tindakan pelanggaran lalu lintas di Polrestabes Palembang. Di mana pada kelompok 1 ini terdapat 29 anggota, yaitu Hidayatullah, kemudian Ivan Renanda Dwi Putra, kemudian Aulia Syarani, kemudian Frans Juansah, kemudian Amanda Ataya Putri, kemudian Taja Meisa Fatira Ardia, kemudian Nazla Divali Liani Putri, kemudian Anindya Tatawi Diyanti, kemudian Ramadhani Akbar Surya, kemudian Deka Setano Ralisa, kemudian Muhammad Maulana Alfiki Arma, kemudian Rafilia Mutiara Purwani, setelah itu Nanda Rianti, setelah itu Dewi Ramadita, setelah itu Cici Elnasari, setelah itu Anissa Agustiara, kemudian Tria Wandasari, Muhammad Ferry Muklis, Ruth Deborah Saragi, Cindy Nadira Elfarisa, Anissa Yasmin Siregar, Muhammad Ilyas Kusuma, Anissa Nabila, Fandi Perlanda, Jenny Fetrisia, Fajar Alamsyah, Muhammad Raihan Arijuanda, Rahmat Ghifari Pratama, dan Muhammad Syehan Abu Bakar. Baiklah, langsung saja masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Maksud saya, ya, bab pertama, latar pendahuluan, yaitu yang 1.1 latar belakang akan dijelaskan oleh Saudara Fajar. Kepada Saudara Fajar, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pendahuluan latar belakang dari penyusunan proposal ini yaitu pembangunan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan yang dewasa ini tengah ditingkatkan oleh pemerintahan Jokowi Yusuf Kala, terutama pada beberapa daerah yang selama ini terisolasi memiliki peranan penting dalam menunjang aktivitas perekonomian. Nah, dengan perkembangan yang begitu pesat menjadikan alat transportasi ini begitu banyak dalam mempermudah aktivitas sehari-hari. Sehingga meningkatnya intensitas tersebut, kegiatan masyarakat di jalan raya melahirkan berbagai permasalahan. Nah, implikasi dari permasalahan itu antara lain menyangkut pelanggaran hukum lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, ketidakteraturan pengguna jalan, dan kemacetan lalu lintas di jalan. Nah, untuk mencegah hal tersebut di atas maka diperlukannya aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas keamanan dan ketertiban negara. Ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh anggota kepolisian Satuan Lalu Lintas dalam pelaksanaan tugasnya yaitu adalah pembinaan lalu lintas jalan raya sebagai upaya preventif dalam mencegah ketidaknyamanan dan ancaman keselamatan dalam berkendara. Nah, salah satu contoh perlengkapan yang harus ada ketika berkendara yaitu helm standar nasional Indonesia. Kemudian di samping itu, para pengendara diwajibkan membawa serta kelengkapan administratif berupa STNK dan SIM. Nah, penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh petugas kepolisian baik secara edukatif maupun yuridis. Hal ini sesuai dengan perannya dalam peraturan perundang-undangan. Nah, dengan adanya e-tilang ini diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas, yaitu ada 3 fungsi utama tilang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama sebagai surat panggilan ke pengadilan negeri, kemudian sebagai pengantar untuk membayar denda ke bank atau panitera, dan sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita, seperti SIM, STNK, atau kendaraan. Nah, sejalan dengan kebijakan yang berlaku di Republik Indonesia, yaitu mengusung terwujudnya Polri yang makin profesional, modern, dan terpercaya, maka peningkatan pelayanan publik yang harus berbasis IT itu kemajuan teknologi pada zaman era globalisasi ini akan membantu penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan pelanggaran, khususnya pelanggaran berkendara lalu lintas jalan raya. Maka terciptalah gugusan tilang elektronik yang biasa disebut e-tilang, yaitu digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta pembayaran denda pelanggaran lalu lintas. Oke, selanjutnya akan diteruskan tentang rumusan masalah, tujuan, dan manfaat yang akan dijelaskan oleh teman selanjutnya, yaitu Wanda. Kepada Wanda saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu 1.2 rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan tadi, rumusan masalah dari topik
Maka topik di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana efektivitas penggunaan e-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Polrestabes Palembang. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas aplikasi e-tilang dalam pembayaran denda pelanggaran lalu lintas di Polrestabes Palembang. Yang selanjutnya yaitu 1.3, tujuan. Adapun tujuan dari penelitian kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan e-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Polrestabes Palembang. Dan yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas aplikasi e-tilang dalam pembayaran denda pelanggaran lalu lintas Polrestabes Palembang. Selanjutnya, 1.4 manfaat yang akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Ferry, dipersilakan. Saudara Ferry lebih tepatnya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Wanda. Adapun manfaat dari penelitian kali ini yang bisa didapatkan yaitu yang pertama dapat menjadi referensi bagi pemerintah dari Polrestabes Palembang ataupun Polres daerah lain dalam meningkatkan efektivitas penggunaan e-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas. Lalu yang kedua itu dapat meningkatkan pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi efektivitas aplikasi e-tilang dalam pembayaran denda pelanggaran lalu lintas. Baiklah, itu saja untuk manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini. Selanjutnya kita ke bab 2, yaitu kajian pustaka yang merupakan sekumpulan ilmu pengetahuan yang akan digunakan di dalam penelitian ini. Selanjutnya, silakan kepada Saudari Amanda untuk melanjutkannya. Baik, sepertinya akan saya lanjutkan dari pada bab kedua itu kajian pustaka. Yang pertama ada 2.1 perbandingan konseptual penelitian. Penelitian hasil persamaan perbedaan kebaruan peran Satlantas dalam menekan tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Kota Tangerang. Yang berasal dari Ferdiansa yang dibuat pada tahun 2013. Masih terdapat gangguan teknis pada gadget Android membahas tentang penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan metode penelitian kualitatif di mana lokasi penelitian dan waktu pelaksanaan fokus penelitian pelaksanaan di Polres Banyumas yang dilaksanakan pada tahun 2019. Lebih fokus pada kendaraan bermotor roda 2 dengan judul pelaksanaan penegakan hukum dengan tilang oleh Satuan Lantas Lintas dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Tanah Laut. Kemudian 2.2 yaitu kepustakaan konseptual. Apakah ada Saudara Nazla di sini? Baiklah, selanjutnya yaitu kepustakaan konseptual. Jadi kepustakaan konseptual yang telah dimuat dalam keputusan Gubernur Akademi Kepolisian nomor KAP 174X 2018 pada tanggal 25 Oktober 2018 tentang petunjuk teknis penyusunan dan pembimbingan skripsi program D4 Terapan Kepolisian Taruna Akademi Kepolisian yang menjelaskan bahwa kepustakaan konseptual adalah kepustakaan yang menyajikan konsep, teori, prinsip, pendapat, dan atau gagasan dari seseorang, yakni yang memiliki kompetensi untuk disiplin ilmu atau pengetahuan yang ditekuninya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dalam buku, jurnal, materi perkuliahan yang tertulis dalam bentuk modul yang sudah memiliki ISSN atau ISBN, makalah lepas, majalah, surat kabar, dan tulisan dalam media teknologi informasi, serta pendapat seseorang yang berkompeten dalam suatu forum ilmiah, wawancara, dan atau pidato umum juga bisa termasuk ke dalam jenis kepustakaan ini. Baik, terima kasih. Untuk 2.3, apakah ada Saudara Amanda? Baiklah, mungkin akan langsung saya sambung saja. Jadi untuk yang 2.3 adalah teori manajemen, di mana dalam buku prinsip-prinsip manajemen George R. Terry mendefinisikan di mana judul bukunya adalah manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upaya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Proses manajemen meliputi planning, organizing, actualing, controlling, atau yang lebih dikenal dengan POAC. Berikut ini adalah fungsi manajemen menurut George R. Sterry. Ya, yang seperti dijelaskan di atas ada planning, organizing, kemudian actuating atau menggerakkan, kemudian controlling. Untuk poin selanjutnya yaitu teori efek jerah atau difference theory akan dijelaskan oleh Saudara Ivan. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Aul telah memberi kesempatan untuk menjelaskan. Baiklah, selanjutnya adalah teori efek jerah. Yang teori ini merupakan teori kelompok klasik di dalamnya kriminologinya yang dikemukakan oleh Cesar Beccari, dikutip George B. Ford 2002 halaman 14, seperti kutip M.C. Sale 2006 halaman 57, berasumsi bahwa individu melakukan kejahatan sepenuhnya merupakan cermin dari kehendak bebas atau free will. Ketika individu hendak melakukan suatu kejahatan, ia telah memikirkan dampak dari perbuatan dengan berbagai pertimbangan, sehingga ia mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hukum dalam teori ini harus mampu memberikan efek jerah yang berdampak langsung kepada individu yang melakukannya atau special deterrence, dan kepada calon pelanggar lainnya, general deterrence. Untuk menimbulkan efek jerah, maka terhadap pelaku pelanggaran harus memiliki beberapa prinsip, yaitu harus ada kepastian certainly, harus membebani, severity, dan harus segera salary. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Taja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Ivan. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu teori komunikasi teori. Komunikasi merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Komunikasi memiliki peran yang besar dalam kehidupan manusia. Melalui komunikasi, setiap orang dapat mempengaruhi dan merubah perilaku orang lain dalam mengambil keputusan. Komunikasi merupakan sebuah proses menyamakan dua atau beberapa hal mengenai kekuasaan terhadap seseorang atau beberapa orang, menurut Littlejohn dan Voss. Terjadinya komunikasi apabila adanya interaksi timbal balik antara seseorang atau orang lainnya. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi pengetahuan atau perilaku seseorang. Suatu proses komunikasi tidak bisa berlangsung tanpa didukung oleh unsur-unsur pengirim atau source, pesan atau message, saluran atau media atau channel, penerima atau receiver, akibat atau pengaruh atau efek. Unsur-unsur ini bisa juga disebut dengan komponen atau elemen komunikasi. Haller-Laswell yang merupakan ahli ilmu politik mengemukakan suatu ungkapan yang sangat terkenal dalam teori dan penelitian komunikasi massa. Teori komunikasi Haller-Laswell merupakan teori komunikasi awal. Laswell menyatakan bahwa cara terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan. Yang pertama ada who. Who dapat diartikan sebagai sumber atau komunikator, yaitu pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dan yang memulai sesuatu. Komunikasi bisa seorang individu, kelompok organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikator. Selanjutnya ada says what atau pesan. Says what menjelaskan apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada penerima atau komunikan dari sumber atau komunikator atau isi informasi. Merupakan seperangkat simbol verbal atau non-verbal yang mewakili perasaan, nilai gagasan, atau maksud sumber tadi. Ada 3 komponen pesan, yaitu makna, simbol untuk menyampaikan. Lanjut makna dan bentuk atau organisasi. Yang ketiga ada in-which channel atau saluran. In-which channel atau saluran maupun media adalah suatu alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator atau sumber kepada komunikan atau penerima, baik secara langsung, tatap muka, maupun tidak langsung melalui media cetak atau elektronik. Kemudian selanjutnya ada to whom atau siapa atau penerima. Seseorang yang menerima siapa bisa berupa kelompok, individu, organisasi, atau suatu negara yang menerima pesan dari sumber. Hal tersebut dapat disebut tujuan atau destination, pendengar atau listener, khalayak atau audience, komunikan, penafsir, dan juga penyandi balik atau decoder.
Dan selanjutnya ataupun yang terakhir ada with what effect. Dampak atau efek yang terjadi pada komunikan atau penerima setelah menerima pesan dari sumber seperti perubahan sikap dan bertambahnya pengetahuan. Dalam kegiatan penindakan pelanggaran, komunikasi adalah unsur yang sangat berperan. Dengan komunikasi yang baik, maka akan terlaksana dengan baik. Baik atau tidaknya suatu pelaksanaan penindakan pelanggaran di lapangan tergantung pada komunikasi yang digunakan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Yasmin. Pada Saudari Yasmin, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya adalah 2.6 konsep optimalisasi. Istilah optimalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Purwadarminta berasal dari kata optimal yang artinya baik, sehingga berkaitan dengan kemampuan anggota. Kemudian, istilah optimalisasi adalah mengoptimalkan, berkaitan dengan pelayanan. Artinya, proses, cara melakukan sesuatu yang baik dan benar. Sedangkan optimal yaitu mengoptimalkan, artinya proses, cara, perbuatan mengoptimalkan atau menjadi paling baik. Dalam kemampuan anggota dapat diasumsikan sebagai kemampuan yang baik, cepat, paling baik, efisien, dan efektif, serta maksimal dalam rangka penanganan kecelakaan lalu lintasnya. Penggunaan konsep optimalisasi menyatakan bahwa anggota satuan lalu lintas harus melaksanakan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan prosedur yang benar, efektif, dan maksimal, guna terciptanya Kamseltipkar lantas di Polres Banyumas. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ferry. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Yasmin. Selanjutnya yaitu untuk konsep pelanggaran lalu lintas sendiri. Menurut KBBI, langgar adalah menyerbu, menyalahi aturan, undang-undang, hukum, dan sebagainya. Jadi pelanggaran lalu lintas merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan lalu lintas dengan angkutan jalan yang berlaku yang dilakukan oleh seseorang di jalan, baik dengan menggunakan kendaraan bermotor ataupun tidak bermotor. Untuk golongan-golongan dari pelanggar lalu lintas itu sendiri dapat dilihat pada pasal 211 KUHP sebagai berikut. Selanjutnya scroll ke bawah. Lanjut saja. Nah, untuk permasalahan yang digolongkan atas pelanggaran lalu lintas yang bisa dilihat tadi, nah apabila tidak ditangani dengan optimal, dipastikan akan mengganggu keselamatan dari pemakai jalan itu tersendiri, maka diperlukan penindakan hukum lalu lintas untuk menekan pelanggar lalu lintas. Nah, baiklah, selanjutnya 2.8 yaitu konsep elektronik bukti pelanggaran e-tilang yang akan dijelaskan oleh Anissa Agustiara. Baik, terima kasih kepada Saudara Ferry. Selanjutnya adalah konsep elektronik bukti pelanggaran atau e-tilang. Tilang elektronik yang biasa disebut e-tilang adalah digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi. E-tilang ini diharapkan proses tilang akan lebih efisien dan efektif, juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. E-tilang ini merupakan aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat agar bisa mengetahui biaya yang harus dibayar secara langsung. Setelah tercatat aplikasi, pelanggar bisa memilih pakai e-tilang di aplikasi atau secara manual. Aplikasi e-tilang dikategorikan ke dalam dua user. Yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua pihak kejaksaan. Pada sisi pihak kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android, sedangkan pada pihak kejaksaan, sistem akan berjalan dalam bentuk website. Sebagai eksekutor seperti proses sidang manual. Aplikasi e-tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke bank atau panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang. Pada e-tilang, format kertas bukti pelanggar tidak digunakan. Aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan database yang sama. E-tilang ini muncul dengan dasar hukum sebagai berikut. Penerapan aplikasi e-tilang ini dalam proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan kondisi awal di mana pelanggaran lalu lintas masih sangat tinggi, kemudian
dikembangkan dalam penindakan pelanggaran lalu lintasnya menggunakan e-tilang. Upaya untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas adalah dengan razia secara rutin untuk pencegahan di dalam menanggulangi masalah lalu lintas. Aplikasi e-tilang yang diterapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk penindakan pelanggaran lalu lintas bagi pelanggar sehingga pelanggar sadar terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, untuk 3.1 akan dijelaskan oleh Maulana, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ialah pendekatan dan metode penelitian. Agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perlu ditentukan suatu pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo penelitian, dan dokumen resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait implementasi e-tilang di Polrestabes Palembang. Metode penelitian. Peranan metode penelitian dalam suatu penelitian antara lain untuk menambah kemampuan ilmuwan mengadakan atau melakukan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap. Metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan penelitian normatif, yang mana penelitian ini didasarkan pada analisis atas suatu fakta yang berada di lapangan terhadap peraturan-peraturan yang mengaturnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Anitia, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Saudara Maulana. Untuk selanjutnya itu adalah fokus penelitian. Jadi pembatasan masalah dalam penelitian ini tuh normatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan urgensi masalah yang dipecahkan, selain juga pada faktor keterbatasan tenaga, dana, dan waktu. Munculnya pelanggaran lalu lintas di Kota Palembang itu merupakan suatu permasalahan yang penting untuk segera diatasi karena dapat menimbulkan masalah baru dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan itu, maka batasan permasalahan yang diambil adalah hal-hal yang berkaitan dengan upaya Dikmas Lantas oleh unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Amanda. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan di bagian 3.3 yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kota Palembang yang berada pada wilayah hukum Polrestabes Palembang. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dayat. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Jadi, teknik pengumpulan data itu merupakan bentuk kegiatan konkret yang akan dilaksanakan untuk memperoleh data. Nah, pada penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan data yang kami gunakan. Yang pertama itu 3.41, yaitu teknik wawancara. Di mana wawancara ini adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan dengan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba antara lain mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain. Dalam hal kebulatan, mengkonstruksi kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan tersebut sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia, dan memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. Wawancara merupakan sarana untuk menggali informasi lebih dalam mengenai permasalahan yang ada. Hal tersebut dikarenakan dengan wawancara, peneliti dapat mengungkapkan dan berbicara secara langsung untuk menanyakan suatu pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Cici. Kepadanya saya persilakan.
Baiklah, apakah Saudara Cici ada? Baik, mungkin akan saya lempar ke Saudara Amanda. Apakah Saudara Amanda ada? Baik, jika tidak ada, boleh ke Dayat kembali. Silakan jelaskan. Baik, selanjutnya itu teknik kedua adalah teknik observasi. Jadi teknik observasi ini merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan atau observasi yang akan dilakukan oleh peneliti akan sangat membantu dan bermanfaat dalam penelitian ini, karena dengan pengamatan secara langsung maka peneliti akan mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan e-tilang dalam menindak pelanggaran lalu lintas di Kota Palembang. Selanjutnya itu teknik ketiga yaitu studi dokumen. Nah, studi dokumen ini sering juga disebut sebagai teknik dokumentasi yang berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Teknik dokumentasi dalam hal ini berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada dalam dokumen atau arsip. Teknik pengumpulan data ini lebih mudah dibandingkan dengan teknik pengumpulan data yang lain, karena dokumen merupakan hasil pekerjaan seseorang atau intuisi dalam melaksanakan tugas pokok. Dokumen dapat berupa surat, visum et repertum, laporan polisi, laporan intelijen, laporan pelaksanaan tugas, berita acara, surat perintah, dan lain-lainnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh teman-teman yang sudah menjelaskan dari bab 1 sampai bab 3. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai proposal dengan judul efektivitas e-tilang terhadap tindakan pelanggaran lalu lintas di Polrestabes Palembang. Kami mohon maaf apabila selama penyampaian atau penjelasan ada salah kata. Kepada Allah Subhanahu ampun, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.